Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, pagi yang cerah ini, pagi yang penuh berkah ini, kembali saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita dhamma inspiratif yang saya kutip atau saya ambil dari cerita Dhammapada Atta Kata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan syair Dhammapada Atta Kata, yaitu syair 54 dan 55 yang menceritakan kisah pertanyaan Ananda, yang mana Bante Ananda atau Yang Mulia Ananda ini ketika beliau saat duduk sendiri atau di saat beliau sedang merenungkan diri atau berdiam diri, timbul pemikiran di dalam pikiran atau batin beliau ini tentang bau dan wangi-wangian. Baiklah, untuk bisa mengetahui cerita atau alur ceritanya seperti apa, maka saya berharap para sahabat Dhamma untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Tonton dan saksikan video ini sampai tuntas. Hanya dengan para sahabat menonton atau mendengarkan kisah ini sampai selesai, maka para sahabat Dhamma akan mampu menemukan nilai moral atau nilai penting atau nilai positif yang ada di dalam kisah yang saya sampaikan ini, sehingga nanti nilai-nilai moral atau nilai positif yang ada di cerita yang saya sampaikan ini bisa diambil, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, mari dengarkan dan tonton videonya sampai selesai. Di suatu senja, Yang Arya Ananda sedang duduk sendiri. Dalam pikiran beliau, timbul masalah yang berkaitan dengan bau dan wangi-wangian. Kemudian beliau berpikir, harumnya kayu, harumnya bunga-bunga, dan harumnya akar-akaran, semuanya menyebar searah dengan arah angin, tetapi tidak bisa berlawanan dengan arah angin. Apakah tidak ada wangi-wangian yang dapat melawan arah angin? Apakah tidak ada wangi-wangian yang dapat merebak ke seluruh dunia? Nah, tanpa menjawab pertanyaannya sendiri, Yang Arya Ananda menghampiri Sang Buddha dan meminta jawaban dari Buddha Gautama. Lalu Sang Buddha mengatakan, Ananda, andai saja ada seseorang yang berlindung terhadap 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta melaksanakan 5 latihan sila atau praktek moralitas, dan mereka juga murah hati, tidak kikir, seorang di mana akan timbul satu kebijaksanaan, ya. Orang seperti itu layak memperoleh pujian. Mereka yang murah hati dan tidak kikir serta mempraktekkan 5 sila atau praktek moralitas, orang seperti itu layak memperoleh pujian. Kebaikan orang tersebut akan menyebar jauh dan luas, dan para biku, brahmana, dan semua umat akan menghormatinya dimanapun ia tinggal. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 54
dan 55 dengan bunyi berikut ini. Harumnya bunga tak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Harumnya nama orang baik atau harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru dunia. Harumnya kebajikan adalah jauh melebihi harumnya kayu cendana, bunga tagara, teratai maupun melati. Jadi para sahabat Dhamma, poin penting atau nilai moral yang disampaikan melalui kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha Sair 54 dan 55 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap kebajikan atau setiap perbuatan bajik ataupun perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebar ke seluruh dunia, akan mampu menyebar sampai ke seluruh penjuru, bahkan mampu melawan arah angin. Tetapi harumnya wangi-wangian seperti wangi cendana, wangi dupa, wangi melati, wangi bunga tagara, wangi bunga mawar, itu semua wangi tetapi tidak akan mampu melawan arah angin. Dia hanya akan mengikuti arah angin tersebut, untuk mengikuti aromanya akan mengikuti arah angin yang membawanya. Tetapi kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan praktek 5 sila atau praktek moralitas, kemudian dermawan, tidak kikir, ya, suka berbagi, maka kebajikan yang dimiliki oleh orang seperti ini akan dipuji oleh bijaksanawan, akan dipuji oleh para brahmana, akan dihormati oleh para umat dimanapun mereka tinggal. Bahkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan seperti ini dengan praktek 5 sila, praktek moralitas, kemudian tidak kikir atau pelit di dalam kehidupan ini, suka berbagi, maka kebajikan seperti ini mampu melawan arah angin. Mampu melawan arah angin. Seperti sair yang disampaikan oleh Buddha di dalam sair 54 dan 55 tersebut. Harumnya bunga tak dapat melawan arah angin, begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru. Dan harumnya kebajikan ini adalah jauh melebihi harumnya kayu cendana, melati, bunga tagara, teratai maupun melati. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan ini kita senantiasa selalu melakukan kebajikan-kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik, sehingga nanti kita di dalam kehidupan ini akan dihormati oleh para brahmana, para biku maupun umat awam dimanapun kita tinggal. Baiklah para sahabat Dhamma, semoga melalui kisah atau cerita inspiratif yang saya sampaikan, yang saya ceritakan ini, memberikan inspirasi bagi para sahabat Dhamma, sehingga nilai moral yang ada di kisah atau cerita ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.